Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta Hendra Prasetya Prasaja dari Bina Warga, yang saya hormati Bapak Purnomo Sigit dan Ibu Priscilla Suteja selaku Wali Penghubung Kompleks Penabur Kota Modern. Yang saya hormati Ibu Ike Pulihawati selaku Kepala Jenjang SMPK Penabur Jakarta. Yang saya hormati Ibu Nani Suharini selaku Kepala SMPK Penabur Kota Modern. Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMPK Penabur Kota Modern, orang tua dan para siswa SMPK Penabur Kota Modern. Kita akan memulai ibadah awal tahun pelajaran 2020-2021 dan 7 dasawarsa Hari Ulang Tahun BPK Penabur dengan tema Berani Berubah, Semakin Berbagi dan Peduli. Namun sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama adalah ibadah awal tahun pelajaran 2020 dan 7 dasawarsa Hari Ulang Tahun BPK Penabur. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengucapkan visi dan misi BPK Penabur. Menyanyikan Mars BPK Penabur. Mengucapkan visi dan misi SMPK Penabur Kota Modern. Pembacaan sambutan dari Bapak Adri Laswardi selaku Ketua Umum Yayasan BPK Penabur oleh Bapak Purnomo Sigit. Dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Penghubung Kompleks Penabur Kota Modern, Ibu Priscilla Suteja. Perayaan 7 dasawarsa Hari Ulang Tahun BPK Penabur serta penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Hendra Prasetya dengan liturgos Bapak Kodrat Adi Sucipto. Sambutlah hari yang penuh dengan sukacita. Dengan sorak-sorai kita masyurkan nama Tuhan. Bersyukurlah atas 70 tahun perjalanan BPK Penabur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Allah sungguh hadir dalam perjalanan kita. Ia memberi kekuatan bagi kita. Untuk selama-lamanya, Allah tetaplah Allah yang Maha Kuasa. Hanya Dialah yang layak disembah. Hendaklah kita senantiasa setia kepada Allah yang setia. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita semakin yakin, penuh untuk berani berubah, saling peduli, dan berbagi kepada semua orang. Amin. Terpujilah namanya, kini dan selamanya. Haleluya, amin.
Ya Allah yang mengasihi kami, syukur atas anugerah yang Engkau limpahkan bagi BPK Penabur hingga saat ini. Kami bersatu hati memuliakan nama-Mu karena kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan. 7 dasawarsa adalah perjalanan yang panjang. Banyak proses demi proses yang sudah terjadi. Teguhkan iman dan percaya kami, agar kami senantiasa berjalan dalam terang kasih Allah saja. Berkatilah perayaan syukur kami ini, dan kiranya perayaan syukur ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kemunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah itu. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari Bapak dan Ibu, para siswa-siswi BPK Penabur Kota Modern, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita meminta pimpinan Roh Tuhan dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh mengawali tahun ajar yang baru ini, sekaligus juga kami merayakan hari ulang tahun BPK Penabur. Kami akan membaca firman Tuhan, dan kiranya kekuatan firman Tuhan membekali setiap kami. Kekuatan Roh Kudus menolong kami mengerti firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dalam situasi penuh dengan masa-masa yang membosankan karena kita masih di rumah, kita diajak untuk bersama-sama tetap semangat. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk menemukan cara bagaimana kita bisa semangat dalam masa-masa belajar di rumah.
yang sudah berbulan-bulan ini, tetapi kita bisa menemukan sesuatu yang berarti walaupun kita ada di rumah. Baik Bapak dan Ibu Guru maupun juga para siswa-siswi. Gimana caranya? Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dan kita mau menemukan bagaimana caranya itu. Firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua, firman Tuhan mengatakan demikian. Kita buka Alkitab ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah firman Tuhan. Sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setiap kita rindu supaya benar-benar penuhlah sukacita kita dalam masa-masa pandemi ini. Hari-hari kita masih dipenuhi dengan berbagai hal berkenaan dengan pandemi. Dan salah satu yang sering kali diucapkan di media massa soal AKB. Ada yang tahu apakah AKB apa singkatannya? Boleh tulis di chat box supaya banyak orang tahu singkatan dari AKB. AKB pastinya bukan soal grup-grup girl band ini, bukan tentang Akiba, bukan tentang sesuatu yang lainnya, tetapi ini berkenaan dengan pandemi, berkenaan dengan adaptasi kebiasaan baru. Saudara dan saya, setiap kita diajak untuk menemukan sesuatu yang kita jalani dengan kebiasaan-kebiasaan baru, karena ini adalah situasi pandemi. Memang ini melelahkan ya, harus kemana-mana pakai masker, harus membatasi jarak, padahal kita adalah manusia yang sangat berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan itu melelahkan. Dan kalau bicara soal AKB, maka kita mengingat proses ini begitu panjang, sejak bulan Maret sampai dengan sekarang kita penuh dengan situasi-situasi yang menggelisahkan. Bahkan ketika PSBB terjadi, kita nggak bisa kemana-mana. Kita dibatasi, bahkan untuk keluar masuk Jakarta atau sekitarnya harus ada surat-surat khusus, dan itu melelahkan. Hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali coba menghayati PSBB. PSBB yang saya maksud adalah bukan soal pembatasan sosial berskala besar, tapi PSBB yang ini nih ya. Pantang serupa dan berani berubah. Kita mau bersama-sama menjadi orang-orang yang sesuai firman Tuhan yang kita baca tadi, untuk pantang serupa dan berani berubah. PSBB. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan? Yuk kita lihat ya. Dalam firman Tuhan disebutkan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia ini. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Bagaimana kita hidup supaya kita hidup tapi nggak serupa dengan dunia. Apa sih yang membuat kita serupa dengan dunia? Masa-masa studi di rumah ini, kita seringkali membuat diri kita itu karena udah begitu bosan, suntuk, bahkan juga situasi rumah nggak begitu mendukung. Lalu kita benar-benar menjadi orang-orang yang sangat egosentris, pengen mengungkapkan kemarahan, bahkan akhirnya kita menjadi orang-orang seperti ini. Kita males main game sama studi, jauh lebih menarik main game tentunya. Karena studi-studi kita walaupun sama-sama di media online, nampaknya nggak begitu mengenakan. Maka setiap kali kita ada waktu studi, maka kita akan lemes sekali, tapi kalau waktunya main game, wah kita semangat banget ya. Banyak nggak dari anak-anak yang sering kali akhirnya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak dan Ibu Guru, hanya sekedar comot dari Google, comot dari ini dan itu. Istilahnya itu adalah plagiat. Atau kalau di kelas mungkin kita adalah orang-orang yang suka nyontek. Atau orang-orang yang sering kali bersikap seperti ini. Kita bersikap seperti orang-orang yang nggak mengasihi sesama kita. Rindu kan? Beberapa kalian mungkin di kelas bully-bully teman yang biasa kita bully ya. Mungkin ini adalah tabiat kita. Padahal sikap itu adalah sikap yang nggak begitu tepat. Sikap yang sebenarnya nggak boleh kita lakukan.
Itu adalah serupa dengan dunia. Atau kita seperti gambar ini ya. Kita menjadi orang-orang yang berperilaku nampaknya keren untuk dapat pengakuan, padahal sebenarnya sama sekali merugikan diri kita. Kita mau supaya dianggap keren, lalu kita merokok, kita melakukan sesuatu yang lain, dan akhirnya kita merusak diri kita, merusak orang lain. Kita tuh nampaknya pengen menjadi orang-orang yang sama seperti dunia. Dengan gembira kita melakukan apa-apa yang menjadi tren, padahal kita merusak diri kita, atau menyenangkan hati kita dengan bully teman kita. Kalau kita di kelas bulinya langsung, sekarang karena di media sosial, kita lalu bully juga di media sosial. Ini adalah sikap yang seperti firman Tuhan katakan, serupa dengan dunia ini. Ini yang menjadi problem. Nah, dalam firman Tuhan, sebuah seruan janganlah menjadi serupa, ini penting. Nah, yang kedua apa yang harus dilakukan? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, kata berubah ini memakai kata yang mirip sekali atau bahkan sama, katanya itu ada metamorfo, yang sering kali dipakai menjadi metamorfosis. Sebuah proses yang teman-teman pasti tahu ya, anak-anak sekolah pasti tahu apa itu metamorfosis. Adalah perubahan bentuk atau sosok dari yang berbeda sekali menjadi sesuatu yang baru. Kupu-kupu ini biasa menjadi contoh paling sering untuk menggambarkan metamorfosis. Apa yang terjadi dengan kupu-kupu ini? Dulunya dia menjadi ulat. Ya. Dia ulat. Siapa yang suka ulat? Ya, nggak banyak. Walaupun ada beberapa yang suka ulat karena mungkin itu adalah bisnisnya, ya, ulat sutra dan lainnya. Tapi kalau ulat seperti ini mungkin ada banyak yang nggak suka, ya. Dan menariknya, dalam kehidupan ulat itu merusak yang lainnya, ya. Dia makan, dia bolongin daun ini dan itu. Kalau kita ngelihat kayak gini tuh geli banget, ya. Aduh, sayang banget, daun yang bagus tapi akhirnya dirusak karena dimakan oleh ulat ini. Tapi menariknya, ulat itu memakan enggak selamanya. Tapi dia berhenti pada satu masa, dia menjadi kepompong, dan ini tidak melakukan apa-apa, karena proses alamiah yang Tuhan berikan itu terjadi pada dirinya, dan akhirnya dia berubah. Saudara, dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang sebenarnya kita ini dulunya seperti ulat, ya. Seperti ulat yang menjijikan, lalu kita juga bersikap merusak ini dan itu, bully temannya, nyonteklah ini dan itu, dan kita berlaku seperti seseorang yang serupa dengan dunia ini. Maka ada waktu untuk kita sejenak berhenti, merenungkan, dan mengakui segala kesalahan kita, dan ini menjadi tonggak yang baru untuk kita dapat melangkah dengan lebih baik. Dan ini adalah awal pelajaran. Menjadi penting buat anak-anak semangat terus menemukan apa yang baru setelah perjalanan yang lewat tahun lalu, kita mau bersikap jauh lebih baik. Bapak dan Ibu guru juga begitu, ya. Dalam situasi yang nggak ideal ini, situasi yang menuntut kita berubah dengan luar biasa, maka kita juga harus membekali diri untuk benar-benar mampu beradaptasi melakukan sesuatu yang baru dalam pengajaran-pengajaran di sekolah untuk anak-anak kita ini. Maka kalau kita benar-benar mengakui keberadaan kita, kita mau memberikan sesuatu yang jauh lebih baik, belajar, mengasah diri, menambah skill, dan lain-lainnya sehingga kita bisa mengajar dengan baik. Anak-anak juga begitu, mengasah diri untuk bisa mampu menjalani masa-masa studi di serumah ini dengan baik, dan akhirnya kita nanti mengalami sebuah perubahan. Ini yang dimaksud oleh firman Tuhan ketika ia berkata, berubahlah dari ulat menjadi yang sangat menarik ini. Menjadi sosok yang sangat-sangat indah. Kalau ulat sangat dijauhi, mungkin kalau kupu-kupu menjadi sangat-sangat diminati karena sangat cantik, berubah sekali dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan yang mengatakan ini, bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah dari sosok yang sangat buruk menuju ke sosok yang begitu baik.
yang mulia, yang indah dari ulat menjadi kupu-kupu dalam proses yang mendalam dalam firman Tuhan. Nah, yang terakhir nih ya. Setelah firman Tuhan mengatakan, janganlah menjadi serupa seperti dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu, dan akhirnya dampaknya apa? Kita dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah, mana yang sempurna, mana yang hanya sekedar sesuatu yang mendapatkan atau sekedar keinginan kita aja. Saudara, ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena kita mau semakin hari berubah dari ulat menjadi kupu-kupu, kita dari serupa dengan dunia, tetapi berubah benar-benar dan akhirnya mendapatkan hikmat dari Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak dan Ibu Guru, kita akan memasuki masa studi di tahun pelajaran yang baru. BPK Penabur juga merayakan ulang tahun ke-70. Kita mau benar-benar menjadi institusi, sekolah, pribadi yang benar-benar berbeda, berubah, tidak serupa dengan dunia, tetapi kita mau berubah, lalu kita mau membarui budi kita, dan juga akhirnya kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak dan Ibu Guru, mari kita sungguh-sungguh menjalani proses hari-hari pandemi ini dengan tetap menjalani PSBB. Pantang serupa, berani berubah. Dan BPK Penabur akan menjadi sekolah di mana anak-anaknya terus-menerus berubah untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan akhirnya mau juga berbagi dengan banyak orang. Dalam ulang tahun BPK Penabur yang ke-70 ini, tema yang diangkat adalah berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Salah satu perubahan yang penting adalah bagaimana kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Bapak dan Ibu Guru saling topanglah satu dengan yang lain. Ada mungkin rekan-rekan yang sangat terbatas dalam kemampuan untuk mengembangkan skill untuk menghadapi situasi serba online ini. Ayo saling topang. Anak-anak mungkin juga ada teman-teman kalian yang punya keterbatasan, nggak punya gadget yang cukup, atau bahkan mungkin ya rumahnya nggak begitu kondusif karena papa, mama, atau bahkan keluarga dalam situasi yang nggak begitu harmonis. Ayo kita saling topang. Kita mau peduli, kita mau dukung mereka, kita juga mau berbagi potensi-potensi yang ada untuk kita mau memberkati banyak orang. Di dekat sekolah, di kota modern, ada kampung, ada komunitas-komunitas yang juga mungkin ada orang-orang yang membutuhkan dukungan dari seluruh warga sivitas BPK Penabur, kota modern. Supaya kita bisa terus menjadi berkat, ayo buka cakrawala kita. Kita mau berubah, kita mau semakin hari semakin peduli dan berbagi. Selamat memasuki masa tahun ajar yang baru ini. Dan selamat ulang tahun kepada BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Mari saudara kita bersaat hening sejenak. Tiba waktunya kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa hal yang kita patut doakan dalam kesempatan ini. Mari saudara, saya mengundang saudara-saudara untuk berdoa. Kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah mengawali tahun ajar yang baru. Biarlah kekuatan Roh Kudus menolong setiap guru-guru, juga siswa, seluruh karyawan sekolah, juga pengurus, agar kami semua boleh diberkati untuk mampu menjalani masa-masa pandemi ini tetap berkualitas,
mengajar dengan bertanggung jawab, belajar dengan semangat dan bertanggung jawab, terlebih juga mengambil peran kami masing-masing dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh proses untuk pemulihan masa pandemi ini oleh pemerintah. Tuhan berkatilah agar semua boleh maksimal. Kami mau berdoa juga untuk mereka-mereka yang dalam pergumulan, dalam kehidupan ekonomi keluarga yang sulit. Tuhan berkatilah agar kiranya mereka semua menemukan jalan keluar dalam kehidupan ekonomi. Kami berdoa untuk BPK Penabur yang berulang tahun ke-70, diberkatilah agar semakin hari semakin orang-orang di dalam BPK Penabur, kami semua diberikan kemampuan untuk berani berubah dan semakin peduli dan berbagi dengan banyak orang dalam situasi pandemi ini. Kami bersyukur untuk perjalanan 70 tahun ini. Diberkatilah para pengurus, kami berdoa untuk para guru, para karyawan, para murid, para orang tua, dan banyak orang-orang yang terlibat di dalam karya-karya kami di BPK. Kami bersyukur dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah saling peduli dan saling berbagi. Sebab kami adalah rekan sekerja Allah. Marilah kita menjadi saluran berkat di tengah dunia. Sebab kami mau mempersaksikan Kristus di dalam kehidupan. Saudara, kita akan segera memasuki tahun ajaran baru dan tahun-tahun yang Tuhan berikan untuk kita menjalani sebagai bagian dari BPK Penabur. Maka teruskanlah agar hidup saudara penuh dengan perubahan-perubahan yang baik dan penuh dengan kepedulian dan mau berbagi. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah setiap saudara dengan kasih dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai.
kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendra Prasetya atas pelayanan Bapak dalam ibadah syukur kita pagi ini. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengucapkan visi dan misi BPK Penabur. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan Mars BPK Penabur.
mengucapkan visi dan misi SMPK Penabur Kota Modern. Visi misi SMPK Penabur Kota Modern. Visi: menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi: 1. Mengembangkan profesionalisme guru dan karyawan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Membentuk siswa yang takut akan Tuhan, berprestasi akademik dan non-akademik, peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta berwawasan internasional. Marilah kita mendengarkan pembacaan sambutan dari Bapak Adri Lazuardi, selaku Ketua Umum Yayasan BPK Penabur, yang akan dibacakan oleh Bapak Purnomo Sigit, selaku Wali Penghubung Kompleks Penabur Kota Modern. Dibubur 19 Juli 2020. Yang terkasih, Kepala Sekolah, guru, karyawan, yang saya banggakan, para siswa BPK Penabur, Jakarta. Salam sejahtera. Tahun 2020 adalah tahun yang istimewa. Pada tahun ini, negara yang kita cintai, Indonesia, berusia 75 tahun. Biasa disebut perayaan berlian. Tahun ini, wabah COVID-19 melanda dunia, membuat banyak hal berubah, termasuk pembelajaran di sekolah. Sejak Maret 2020, sekolah-sekolah di lingkup BPK Penabur melakukan pembelajaran jarak jauh atau learning from home. Tahun ini, BPK Penabur merayakan 7 dasawarsa. 70 tahun BPK Penabur diberi kesempatan dan anugerah oleh Tuhan melayani dunia pendidikan di Indonesia. BPK Penabur hadir di 15 kota, ada di Bandar Lampung, Bandung, Bogor, Cianjur, Curug, Cimahi, Cirebon, Indramayu, Jakarta, Jatibarang, Metro, Rengas Dengklok, Serang, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Saat ini BPK Penabur mempunyai 164 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 52.000, dengan jumlah guru dan karyawan sekitar 5.400 orang. Jadi, 70 tahun BPK Penabur telah menjelma dari hanya ada di 6 kota waktu berdiri 19 Juli 1950, sekarang sudah di 15 kota. BPK Penabur hari ini mengajak kita semua untuk berani berubah, semakin peduli, dan berbagi. Berani berubah itu mempunyai arti kemauan untuk terus belajar hal baru, termasuk saat ini kita belajar secara daring atau online. Belajar jarak jauh tidak boleh membuat semangat para guru maupun siswa menjadi lemah. Tetapi sebaliknya, harus beradaptasi kebiasaan baru ini, termasuk juga saat ini kebiasaan baru untuk menjaga kesehatan diri sendiri, sering cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker setiap kali kita berada di luar rumah. Berani berubah akan membawa kita pada pengetahuan dan pengalaman baru untuk menjadi manusia yang lebih baik. Lebih peduli pada sesama dan mendorong kita pada keinginan untuk mau berbagi pada orang lain. Berani berubah itu bukan sekedar slogan atau retorika. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mewujudkan BPK Penabur yang berani berubah menjadi semakin peduli dan berbagi dengan tekad kuat untuk menjadi generasi pembelajar agar menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan Indonesia tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-70 BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati selalu. Salam Yayasan BPK Penabur, Adri Lazuardi, Ketua Umum. Sambutan dari Ibu Priscilla Suteja, selaku Wali Penghubung Kompleks Penabur Kota Modern.
Selamat pagi Bu Ike, Ibu Nani, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Selamat pagi juga kepada seluruh siswa-siswi SMPK Penabur Kota Modern yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita sudah memasuki 2 minggu belajar di tahun ajaran yang baru ini. Puji Tuhan juga, Tuhan sudah memimpin kita BPK Penabur selama 7 dasawarsa. 70 tahun tentunya bukan waktu yang singkat. Itu adalah satu perjalanan yang cukup panjang. Saya sendiri sebagai lulusan penabur bersyukur karena Tuhan terus berkarya melalui penabur. Anak-anak, tema 7 dasawarsa ini adalah berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Apa artinya? Kalau kita melihat logo HUT dilambangkan dengan kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu adalah makhluk yang berkembang melalui metamorfosis menjadi sesuatu yang indah pada akhirnya. Kita ingat awal tahun yang lalu kita mencanangkan program Gerakan 1000 Berkat. Nah, dari Gerakan 1000 Berkat ini apa yang sudah kita lakukan? Yang pertama, kita sudah memberikan bantuan kepada mantan guru-guru kita yang sudah pensiun. Kedua, kita sudah membantu sekolah-sekolah di berbagai tempat, mulai dari Nias sebelah barat sampai dengan timur Papua. Yang ketiga, kita juga membantu teman-teman kita yang selama pembelajaran jarak jauh atau selama home learning yang lalu tidak mempunyai perangkat, bahkan mereka tidak mempunyai dana untuk membeli kuota. Kita melalui Gerakan 1000 Berkat menjadi berkat buat mereka. Saya mewakili pengurus yayasan mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi PKM yang ambil bagian dalam Gerakan 1000 Berkat ini. Tahun lalu kita merencanakan banyak hal untuk merayakan HUT 7 dasawarsa ini. Namun tiba-tiba rencana itu gagal karena pandemi COVID-19. Kita tidak ada pilihan. Pembelajaran jarak jauh harus dilakukan mengikuti kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Guru diharapkan kreatif, dan siswa diharapkan juga bisa mendukung dengan sungguh-sungguh belajar walaupun tidak ada yang mengawasi. PJJ di masa pandemi ini sebagai salah satu proses pembelajaran kehidupan bagi kita semua. Ada hal yang berbeda dari kebiasaan kita selama ini. Dan semua penyesuaian diyakini menjadikan penabur akan semakin baik. Saya akan membagikan sesuatu refleksi yang saya dapatkan pada minggu lalu di ibadah HUT Penabur yang disiarkan melalui RPK FM. Ada seorang bertanya kepada 2 tukang yang sedang membangun sebuah sekolah. Pertanyaannya sama, apa yang kamu lakukan? Kemudian tukang pertama menjawab, saya sedang meletakkan satu batu di atas batu yang lain. Tukang yang kedua menjawab, saya sedang membangun sebuah tempat di mana akan terjadi proses pendidikan yang membentuk manusia yang cerdas, beriman, dan berkarakter baik. Jawaban mana yang benar? Gak ada yang salah gitu ya, dua-dua jawaban ini memang benar. Tukang yang pertama mengerjakan hal-hal yang rutinitas. Apa yang dilakukan hanya merupakan satu kebiasaan. Dia menyusun dari satu batu ke batu yang lain sampai membentuk gedung ini. Kita belajar, betul. Setiap hari kita ada di kelas, walaupun melalui Google Classroom, melalui Zoom Meeting, kita hadir di sana untuk apa? Apakah hanya untuk memenuhi absensi guru? Atau kita belajar hanya supaya mendapat nilai yang bagus? Rutinitas yang kita lakukan dari hari ke hari. Tukang yang kedua mempunyai idealisme yang berbeda. Dia melakukan satu hal yang besar, dia memikirkan satu hal yang besar. Ketika seorang tukang hanya memikirkan menyusun batu, justru tukang yang kedua ini berpikir lain. Nah, orang-orang seperti inilah yang dapat menghasilkan hasil yang baik. Nah, kita semua bisa menjawab, anak-anak bisa menjawab, guru-guru pun bisa menjawab, termasuk orang yang manakah kita? Kalau kita seperti orang yang nomor 1, berubahlah untuk menjadi tukang yang nomor 2. Berani berubah adalah modal untuk memulai dan menciptakan perubahan. Kita harus tanggap terhadap perubahan, jika tidak, maka kita akan ditinggal oleh perubahan itu sendiri.
Kita tidak berharap kita akan mengubah dunia ini. Tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri saat ini. Selamat ulang tahun ke-70 BPK Penabur. Berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Melalui penyertaan dan pertolongan Tuhan, 70 tahun BPK Penabur berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Saya akan memotong tumpeng sebagai simbol 70 tahun BPK Penabur berkiprah di dunia pendidikan. Potongan tumpeng pertama akan diberikan kepada Ibu Priscilla Suteja. Potongan tumpeng kedua akan diberikan kepada Bapak Purnomo Sigit. Potongan tumpeng ketiga akan diberikan kepada Ibu Ike Pulihawati. Dan potongan terakhir akan diberikan kepada Bapak Paulus Harya Salaka. Selamat hari ulang tahun 7 Dasawarsa BPK Penabur. Semoga terus berkarya, menyiapkan generasi berkarakter Kristiani, terus belajar sepanjang hayat, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dirgahayu BPK Penabur. Tuhan memberkati.